Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di ruang diskusi pembahasan kali ini yaitu Smart Governance. Saya akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Irfan Amirsa. Saya staf pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Megamendung yang memiliki tugas memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pendidikan formal maupun non-formal di wilayah kecamatan. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lembaga pelatihan, mendukung program kesehatan masyarakat bersama Puskesmas, Posyandu, dan instansi terkait, dan memfasilitasi kegiatan imunisasi dan penanggulangan stunting. Nah, itu perkenalan dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke Pria. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Utami Lestari. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Hari Pertama. Iya. Untuk smart governance ya. Smart governance menurut saya itu adalah suatu sistem pengelolaan gitu yang memadukan teknologi digital, inovasi yang akan menghasilkan suatu pelayanan yang responsif, kemudian yang transparan juga gitu. Nah, dalam mewujudkan smart governance itu pastinya harus menerapkan nilai-nilainya gitu ya. Nah, salah satu nilainya itu adalah berintegritas gitu. Oke, kemudian isunya ya, isu yang ada di lingkungan saya, di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi khususnya, isu yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance itu khususnya terkait eh, optimalisasian dalam penataan belangko gitu sebagai upaya dalam ketertiban data administrasi. Kemudian isu yang lain juga kurangnya dalam ketertiban administrasi data, pemeriksaan mikrobiologi, dan juga dalam uji silang pada pemeriksaan BTA yang positif, yang scanty, kemudian yang negatif juga gitu. Nah, hal ini tuh kan pastinya akan bertentangan ya dengan nilai smart governance gitu, yaitu berintegritas. Dan pastinya juga bertentangan dengan ada dari Permenkes nomor 43 tahun 2013 pasal 3 ayat 1 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, yaitu setiap laboratorium klinik itu harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria pencatatan dan pelaporan gitu. Nah, hal ini tuh kan pastinya bertentangan ya dengan hukum gitu, karena tidak teratur tuh dalam penataan belangko gitu kan ya. Nah, hal ini juga pastinya bukan hanya berdampak pada pelanggaran hukum aja gitu, tapi kualitas rumah sakit juga akan menurun, terus kualitas mutu dari rumah sakit juga akan menurun, akreditasi juga akan terkendala, kemudian bisa mengakibatkan penurunan pada pendapatan gitu, pendapatan rumah sakit, dan pastinya akan berakibat juga ya pada pegawainya, kepada karyawannya gitu. Nah, gimana sih solusinya gitu ya? Solusi dari hal tersebut gitu, dari isu tersebut tentunya harus ada pengoptimalisasian lagi gitu dalam pendataan data administrasi mikrobiologi dan juga khususnya pada TBC gitu ya. Nah, contohnya itu yang bisa saya lakukan gitu, membuat checklist point untuk monitoring terkait penginputan data dari pemeriksaan mikrobiologi ataupun TBC atau analisa yang lainnya, seperti itu Kang Irfan. Baik, Fitria sudah menjelaskan bagaimana smart governance di tempatnya, isu yang ada, lalu dampaknya, dan bagaimana solusi atas isu tersebut. Mungkin bisa dilanjut ke Kang Budi. Bagaimana Kang Budi? Baik, terima kasih Kang Irfan. Perkenalkan, nama saya Budi Rahman. Saya bertugas di Kecamatan Cipedek, Kabupaten Bogor, di Seksi Pendidikan dan Kesehatan sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Adapun tugas dan fungsi saya di Seksi Pendidikan dan Kesehatan itu
Pertama, melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data bidang pendidikan kesehatan. Dua, melaksanakan analisis data bidang pendidikan kesehatan. Yang ketiga, melaksanakan rapat koordinasi bidang pendidikan dan kesehatan. Empat, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan seksi pendidikan dan kesehatan. Serta yang kelima, menyusun laporan kinerja seksi pendidikan dan kesehatan. Adapun bagi saya tentang smart governance adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan proses pelayanan publik, sehingga keputusan yang diambil berbasis data, transparan, dan cepat. Untuk implementasi smart governance pada instansi saya, yaitu di seksi pendidikan kesehatan, kami sudah menerapkan aplikasi integrasi data pendidikan kesehatan melalui menggunakan platform Google Drive ya. Jadi kami menghimpun di setiap menghimpun antara seksi pendidikan kesehatan, puskesmas, baik dari pendidikannya dari penilik, dari pengawas. Kita menghimpun data dari guru-guru juga, dari operator sekolah. Di sana, tapi terdapat hambatan ataupun hambatan yang kita alami, yaitu pertama terkait penghimpunan data tersebut tidak akurat ya, tidak sinkron, sehingga dalam penghimpunan data tersebut terjadi kendala yang tidak efektif gitu dalam penghimpunan tersebut. Itu saja sih penjelasan dari saya terkait implementasi governance tersebut. Kalau solusinya gimana Kang untuk hambatan tersebut? Solusinya paling kita menghimpun terkait data tersebut, memberikan pemahaman terkait penggunaan dari setiap kita menghimpun data pendidikan kesehatan tersebut, kita arahkan biar data tersebut bisa sinkron, itu hasilnya maksimal, tujuannya tercapai apa yang kita inginkan. Baik, kemudian mungkin itu dari Kecamatan Cigudeg ya, dengan isunya, dengan menerapkan smart governance-nya. Mungkin bisa tolong dari sudut pandang Teh Fitri dan tempat kerjanya bagaimana Teh Fitri? Baik Kang, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fitri Azanurasana dari Satuan Polisi Pamung Kabupaten Bogor. Saya bertugas sebagai Polisi Pamung Praja Ahli Pertama. Tugasnya yaitu yang pertama menyusun dokumen SIPD, lalu membuat anggaran kas, juga membuat jadwal pelatihan kelinmasan, dan menyusun dokumen kegiatan. Nah, untuk saya sendiri, smart government itu pemerintahan yang bekerja secara modern juga efektif, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah layanan masyarakat. Tujuannya untuk proses kerja kita supaya transparan juga dapat mudah diakses ya. Untuk implementasinya sendiri smart government dalam instansi saya sebenarnya sudah optimal ya. Contohnya seperti Satpol PP itu meluncurkan inovasi Mas Gana, yaitu Linmas Siaga Bencana. Di situ kan kita mengadakan pelatihan, juga memberikan alat-alat buat inovasi mereka. Mungkin hambatannya dari segi peralatannya kurang ya. Dan juga masyarakat masih kurang menggunakan aplikasi ini. Jadi saran saya mungkin nanti ada pengadaan ke PBD juga melakukan sosialisasi secara aktif melalui media sosial, juga spanduk di desa atau kelurahan. Terima kasih. Baik, Teh Fitri sudah mendapatkan tentang isu bagaimana cara solusinya menjadi Polisi Pamung Praja di Kabupaten Bogor. Mungkin kita bisa lanjut ke Teh Iyut. Bagaimana Teh Iyut di tempat kerja, bagaimana smart governance sudah diaplikasikan, bagaimana isu, mungkin ada isu di sana, hambatannya, dan bagaimana cara solusi. Silakan Teh Iyut. Oke, baik. Terima kasih Kang Irfan. Perkenalkan, saya Yudita Oktora. Saya bertugas di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, sebagai analis kebencanaan ahli pertama. Nah, tugas saya di sana itu ngumpulin data, menganalisa, nyusun panduan dan prosedur untuk mendukung sistem penanggulangan bencana yang efektif, mulai dari tahap pra-bencana sampai pemulihan pasca bencana.
itu. Nah, smart governance menurut saya itu adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, responsif pada masyarakat. Terus implementasinya, kalau di BPBD itu di bidang kebencanaan itu baru sebatas di mitigasi bencana ya. Jadi pemetaan area-area yang rawan bencana itu melalui aplikasi Inaris. Aplikasi itu pun miliknya BNPB. Nah, sementara ini kalau misalnya dalam hal penanganan bencana dan pasca itu koordinasi antar instansi itu masih ngandelin cara-cara konvensional kayak misalnya lewat WhatsApp atau telepon atau bersurat yang sebenarnya dirasa kurang efektif ya kalau dalam situasi darurat. Nah, bayangin aja kalau misalnya saat bencana nih, kan berbagai instansi, nggak cuma BPBD, ada TNI, Polri, Basarnas, terus mungkin relawan dan dinas terkait itu kan harus saling koordinasi ya dengan cepat. Tapi yang sering terjadi itu kayak miskomunikasi gitu, atau bahkan mungkin duplikasi bantuan karena nggak ada sistem yang terpusat seperti itu. Nah, kondisi ini nanti dampaknya itu ke respons penanganan bencana jadi lambat dan kurang optimalnya pengalokasian sumber daya yang ada kayak gitu. Nah, padahal kalau misalnya ada platform digital yang terintegrasi nih, semua pihak bisa pantau progresnya real time dan menghindarin tumpang tindih tugas seperti itu. Nah, solusinya sih harapan kami nih dibuatkan sebuah sistem di mana semua pihak yang berkaitan dengan kebencanaan itu bisa akses progresnya secara real time seperti itu. Jadi solusi smart governance di sini nggak cuma tentang teknologi canggih aja sih Kang, tapi gimana kita bisa manfaatin teknologi supaya lebih terkoordinasi dalam melayani masyarakat yang butuh bantuan. Seperti itu Kang Irfan. Baik, terima kasih banyak. Dengan semua penerapan smart governance di tempatnya masing-masing, terdapat isu, ada hambatan-hambatan juga. Mungkin kalau di tempat saya itu smart governance belum terlalu diaplikasikan ya. Keterlibatan teknologi itu tetap sama, masih kayak manual. Kepala sisi saya harus datang ke tempat, harus meminta data, atau mungkin pihak sekolah memberikan datanya secara fisik. Hambatannya ya itulah, datanya tidak real time seperti kata Kang Budi tadi, datanya tidak real time karena butuhnya saat itu, datangnya kapan mungkin ya. Dan solusi yang saya inginkan adalah atas tersebut ya, saya membuat suatu tempat di mana mereka bisa mengirimkan data mereka secara real time. Yang kesimpulan dari kita semua ya, semuanya mungkin ada yang sudah menerapkan itu tapi belum maksimal, ada juga yang sudah menerapkan mungkin perlu sedikit tambahan nih, sedikit deh. Bagaimana biar semua instansi bisa terkait ya, seperti teknik tadi, dan bagaimana sistem tersebut bisa dimanfaatkan lebih efektif. Sekian diskusi hari ini. Terima kasih atas pendapat bagaimana government smart governance di tempat masing-masing dengan paparan isu dan solusinya. Mungkin kita akhiri diskusi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.